Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiswarya Rai dari kelas 12 MIA 2. Pada hari ini saya akan mempraktekkan uji amilum atau karbohidrat dan uji lemak. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah: yang pertama adalah cairan betadin atau iodin, kemudian nasi, roti, gula pasir, mentega, putih telur rebus, dan pisang. Sendok, kertas HPS, pena, dan penggaris. Langkah selanjutnya adalah kertas HPS yang kita gunakan. Kita beri garis-garis menggunakan mistar seperti ini. Lalu di kertas HPS tersebut kita beri nama bahan makanan yang akan kita uji coba. Langkah selanjutnya adalah kita memindahkan bahan makanan pada kertas sesuai dengan posisinya masing-masing. Selanjutnya kita teteskan cairan iodin atau betadin pada setiap bahan makanan sebanyak 2-3 tetes. Setelah beberapa saat dapat kita amati bahwa terdapat perubahan warna iodin atau betadin pada beberapa bahan makanan yang telah kita uji. Pada nasi, cairan iodin atau betadin berubah warna menjadi biru kehitam-hitaman. Pada telur, cairan iodin atau betadin tetap berwarna coklat alias tidak terjadi perubahan apapun. Pada roti terjadi perubahan warna yakni biru kehitam-hitaman. Pada mentega berwarna coklat alias tidak terjadi perubahan apapun. Pada pisang terjadi sedikit perubahan warna yakni berwarna hitam. Pada gula, cairan iodin atau betadin tetap berwarna coklat alias tidak terjadi perubahan apapun. Dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa bahan makanan yang mengandung amilum atau karbohidrat dan ada beberapa bahan makanan yang tidak mengandung amilum atau karbohidrat. Bahan makanan yang mengandung amilum atau karbohidrat akan berubah warna menjadi biru kehitam-hitaman. Sedangkan pada bahan makanan yang tidak mengandung amilum atau karbohidrat tidak terjadi perubahan warna apapun alias warna coklat iodin atau betadin tetap. Dari bahan makanan yang telah kita uji terdapat beberapa bahan makanan yang mengandung karbohidrat yakni nasi, roti, dan pisang. Lalu juga terdapat beberapa bahan makanan yang tidak mengandung amilum atau karbohidrat seperti telur, mentega, dan gula. Mengapa bisa terjadi perubahan warna pada bahan makanan yang mengandung amilum atau karbohidrat? Dikarenakan kandungan amilum atau karbohidrat pada bahan makanan yang bertemu dengan cairan iodin atau betadin akan saling mengikat, sehingga warnanya berubah menjadi biru kehitam-hitaman. Sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung amilum atau karbohidrat tidak terjadi perubahan apapun pada setiap bahan makanan alias warna iodin atau betadin tetap yakni coklat. Selanjutnya adalah kita melakukan uji lemak. Kita tetap menggunakan bahan yang sama. Uji kali ini kita lakukan dengan cara memindahkan bahan makanan pada kertas dengan cara melepekkan atau kita tekan-tekan pada posisinya masing-masing. Lalu kita diamkan beberapa saat hingga mengering. Inilah tampilan kertas setelah mengering. Dapat kita lihat terdapat beberapa bagian menjadi transparan seperti telur, mentega, dan pisang. Dan juga terdapat bagian yang tidak menjadi transparan seperti nasi, gula, dan roti. Kertas menjadi transparan karena bahan makanan yang telah kita letakkan pada kertas tersebut mengandung lemak seperti pada telur, mentega, dan pisang. Dan juga terdapat beberapa bahan makanan yang tidak mengandung lemak seperti pada nasi, roti, dan gula. Pada praktikum kali ini dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa bahan makanan yang mengandung amilum atau karbohidrat dan terdapat juga beberapa bahan makanan yang mengandung lemak. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.
Mohon maaf jikalau terdapat kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.